Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, alhamdulillah Allah kasih kita banyak kenikmatan dan sebab-sebab yang menyampaikan kita ke sini, dan juga kemudian kita bersyukur pada orang-orang yang telah membantu kita semua, dari orang tua, para guru, dan juga teman-teman dan semua pihak yang membantu dan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam program ini. Itu program Sorosku, kegiatan yang digagas oleh Muta Education untuk membagikan penjelasan tentang ilmu sorof secara mujmal atau secara umum, agar halayak umum khususnya peserta memahami apa saja yang dibahas di ilmu sorof. Mudah-mudahan dengan itu menjadi sebab, menjadi minat untuk mempelajari bahasa Arab lebih lanjut lagi. Dan tentu saja pelajaran ini adalah pelajaran dasar, harus dilanjutkan lagi kepada pelajaran pembahasan yang sama tapi agak rinci sedikit dan lebih ke praktek, yaitu di pelajaran sorof nanti ada secara rincinya. Dan ini adalah kitab yang pelajaran yang disampaikan dalam presentasi, yang materinya itu diambil dari buku yang berjudul As-Sarf Was-Shaghir karya Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni hafizahullah ta'ala. Dan kita sekarang ada di file presentasi kelima. File presentasi kelima itu dari total 8 file presentasi ya. Dan kita disebutkan oleh Syekh Al-Muallif bahwa ilmu sorof ada 5 bagian. Yang pertama, mempelajari tentang sorof, tentang mazid dan mujarrad. Kemudian mempelajari tentang mizan sarfi. Kemudian mempelajari sorof yang ada di fiil. Kemudian mempelajari sorof yang ada di isim. Dan terakhir, tasrif al-mushtarak gitu ya. Dan sekarang kita ada di bagian yang keempat, sorofnya isim. Dan sorofnya isim sudah dimulai dari sesi keempat atau file presentasi keempat, atau kalau nggak salah itu pertemuan sorofku yang ketujuh ya. Adapun ini adalah pertemuan sorofku yang ke-12. Semoga Allah berikan kemudahan. Kita mulai. Oke, kita lanjutin ya. Kemarin kita udah mempelajari tentang isim, dilihat dari yang pertama itu di sesi 4 ya, di sesi keempat. Isim dilihat dari sohim dan mu'talnya, yaitu ada huruf ilah atau enggak di huruf-huruf penyusun isim. Kemudian kita belajar tentang muzakkar dan mu'annas. Kemudian kita belajar tentang mufrad, musanna, dan jamak. Dan jamak di situ ada jamak salim dan jamak taksir. Dan jamak taksir ada jamul kasro dan jamul kilah. Kemudian kita berlanjut di file presentasi kelima, mempelajari tentang isim mustaq dan isim jamid. Isim mustaq itu isim yang berasal dari kata yang lain. Dan itu ada 7, yaitu isim fa'il, sigah mubalaghah, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim tafdil, isim zaman makan, dan isim alat. Isim alatnya total 8. Yang kita udah pelajari adalah yang 1 sampai 6 atau 1 sampai 7, yaitu dari isim fa'il, kemudian sigah mubalaghah, kemudian isim maf'ul, kemudian sifat musyabbahah, kemudian isim tafdil, dan isim zaman makan. Terus sisa isim alat dan isim jamid yang ada dua anggota ya. Tapi kita baca perlahan dulu.
sambil jalan terus sampai dapat isim alat. Pertama kita belajar tentang isim fa'il, yaitu isim yang maknanya adalah makna subjek, yaitu satu kata menunjuk kepada siapa yang melakukan, yang melakukan perbuatan. Itu ada polanya, polanya ada fa'il, pola hurufnya ada fa'il. Kalau fiilnya sulasi, kalau asal kata kerjanya adalah kata kerja yang sulasi, dia itu terdiri dari 3 huruf. Adapun kalau 4 huruf atau lebih, maka ada polanya ya, yaitu yang fiil madhi diubah jadi fiil mudhari, lalu huruf mudhari'ahnya diganti huruf mim, lalu huruf mimnya diharokati dhammah, lalu huruf sebelum terakhir diharokati kasroh. Di dahroja mudahrij akrama mukrim yantolaqa muntolik. Kemudian belajar sifat mubalaghah. Ini mirip dengan si file, hanya saja beda dari si file adalah si mubalaghah ini mempelajari siapa yang melakukan pekerjaan dengan intensitas sering atau dengan kekuatan lebih besar gitu ya. Contohnya orang yang berpuasa basarnya soim. Tapi kalau dia sering berpuasa, maka kita nggak panggil dia soim lagi, tapi sowam. Artinya orang yang banyak puasanya. Nah, ini ada banyak pola-pola katanya. Yang pertama, 5 pola kiasi yang paten yaitu fa'al, kemudian juga mif'al, contoh midror, pi'tor, banyak memakai parfum, mi'to, banyak memberikan. Mi'tor dari kata ta'atur, ber, bergunakan parfum, mi'to dari kata ato. Lalu faul, rohim, gofurun, ya gofurun, syakurun, wadudun, itu faul. Lalu fa'il, rojulun, karimun, gofir, gofir ya saya gofir. Kemudian wazan fa'il, fa'il, farih, khosimun, malikun, yaitu adalah sigoh mubalaghah. Dan tentu saja kalau nanti kita pelajari atau banyak-banyak kata, kita akan bisa menemukan bahwa kok ada pola sigoh mubalaghah yang sama dengan pola misalnya isim fa'il atau pola dengan sama dengan pola sifat musyabbahah. Maka kalau kita sebagai pembicara atau penulis, maka tentu saja kembali kepada niat, kita ingin menyampaikan apa, pesan apa yang ingin kita sampaikan, apakah pesannya ada makna mubalaghah atau enggak, dan seterusnya. Dan kalau bisa kita baca, tentu saja kita lihat dari konteks kalimatnya. Konteks kalimat berarti sebelum kita memastikan maknanya tertentu, maka kita periksa kata-kata sebelum dan sesudahnya. Apakah dia cocok untuk sigoh mubalaghah atau hanya untuk isim fa'il. Dan tentu saja memang ini bukan hal yang instan, tapi dilakukan dari berbagai pengulangan, misalnya dengan banyak-banyak mendengar, banyak-banyak membaca. Oleh karena itu tentu saja sebagaimana penguasaan bahasa yang lain, tabiatnya adalah harus banyak praktek gitu ya. Kalau misalnya orang kita di Indonesia dari kecil diajar bahasa Inggris, maka tidak disadari kita disodorkan berbagai buku atau cara yang digunakan orang tuh pakai film, musik ya. Tentu saja itu kita nggak disarankan untuk mendengarkan itu ya, karena musik itu haram gitu ya. Film juga banyak hal-hal yang hmm, apa namanya melanggar syariat. Tapi maksudnya ibrohnya adalah dengan banyak berinteraksi dengan bahasa itu sendiri. Karena itu ketika kita mulai mencampurkan diri dengan belajar bahasa, mau nggak mau ya kita
bukan sekedar mencari wawasan, tapi memang untuk menguasai gitu ya, untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, bagus kalau kita mulai baca-baca, biasakan membaca, memperbanyak jam jam ya, menit-menit untuk membaca atau mendengarkan bahasa Arab. Nggak mesti bentuknya akademis gitu ya, bisa aja misalnya kita dapetin rekaman, misalnya kan sekarang ada YouTube, kita lihat ke YouTube misalnya berita-berita dengan bahasa Arab. Atau kalau terlalu berat, misalnya kan berita mungkin ngomongnya cepat, kita bisa cari yang bahasa-bahasa atau bahasa Arab yang memang digunakan untuk belajar. Jadi penggunaannya dengan bahasa yang pelan-pelan. Nah, itu tetap kita perlu biasakan. Sehingga dengan biasa kita akan bisa nanti membedakan apakah ini katanya sigoh mubalaghah atau isim fa'il atau sifat musyabahah. Sebab kata-katanya ada kemiripan ya, ada kemiripan kata-katanya sama tapi maknanya bisa berbeda tergantung konteksnya gitu ya, tergantung konteksnya. Dan untuk mengasah sensitivitas kita terhadap konteks tentu dengan sering mendengarkannya gitu ya, berinteraksi. Kemudian kita juga sudah belajar isim maf'ul, yaitu ini satu kata yang dimaknanya adalah objek perbuatan. Wazannya adalah maf'ul kalau fiilnya adalah sulasi. Maka di sini ada kata-kata madrub. Madrub itu fiilnya doroba. Doroba, duriba. Duriba dipukul. Maka madrub dia yang dipukul. Maksurun benda yang rusak. Maksurun. Jadi wazannya semua maf'ul. Bunyinya maf'ul. Mimnya huruf tambahan. Masyrub sesuatu yang diminum. Dari kata syariba. Dari kata syuriba. Dia diminum, maka dia adalah yang diminum. Syuriba adalah artinya yang diminum. Maka dia adalah yang diminum. Masyruba, dia yang diminum. Maktub, benda yang ditulis. Maftuh, benda yang terbuka. Mansur, benda yang ditolong. Makul, benda yang dimakan. Itu karena fiilnya adalah fiil sulasi. Maksurun dari kata kasaro, 3 huruf. Masyrub dari kata fiilnya syariba. Syuriba. Maktub dari kata katabah. Katabah bentuk maklumnya, bentuk majhulnya kutiba. Maftuh dari kata fataha atau futiha untuk majhulnya. Mansur dari kata nasoro, 3 huruf ya. Nusiro, 3 huruf juga. Dan akala makul. Akala itu makan, dia makan. Kalau ukila yang dimakan. Yang dimakan bahwa makul, maka dia adalah yang dimakan. Makul itu artinya yang dimakan. Nah, itu isim maf'ul. Kalau isimnya terbentuk dari fiil yang 3 huruf. Kalau 4 huruf atau lebih, maka dia seperti isim fa'il. Cara pembuatannya hanya saja bedanya huruf sebelum terakhir harokatnya fathah. Maka kita lihat mudah roja fiilnya, isim maf'ulnya mudah roj. Nggak gunakan pola maf'ul lagi karena fiilnya ini, yang sebelah kiri ini fiil, itu susunannya ada 4 huruf atau lebih. Dahroja, mudah roj. Akroma, mukrob. Iftataha, muftatah. Istashfa, mustashfa. Itu dipelajari di sesi sebelumnya. Kemudian sifat musyabahah. Sifat musyabahah adalah maknanya sama dengan isim fa'il, yaitu pelaku, cuma ada tambahan sifat, yaitu sifatnya melakukan pekerjaan secara tetap, secara dawam, konsisten, terus-menerus. Contoh, Allahu alimun karimun. Allah itu memiliki sifat
maha memiliki ilmu, dan ilmunya Allah itu tetap, ya kan, nggak ada. Allah itu sebelumnya tidak berilmu, selalu berilmu, dan ilmunya itu maha. Jadi alimun itu adalah sigo mubalaghah yang berarti sangat-sangat maha berilmu, dan sifat berilmunya itu senantiasa tetap demikian terus, gak pernah ada turunnya. Oleh karena itu maknanya adalah alim itu adalah tetap, sehingga masuk kategori sifat musyabbahah. Di sini ada tabel apa persamaan sifat musyabbahah dengan isim fa'il. Karena kan seperti tadi disebutkan di eh, siga mubalaghah, sama-sama dia menunjukkan sesuatu yang memiliki pekerjaan, gitu ya, melakukan tindakan. Tapi bedanya apa dengan sifat musyabbahah? Persamaannya pun dulu. Persamaannya kan dengan isim fa'il, yaitu sama-sama menunjuk kepada sesuatu yang melakukan pekerjaan. Kalau sini Allahu alimun berarti Allah memiliki fi'il alima, mengetahui. Karimun, Allah memiliki fi'il karuma, sangat dermawan. Nah, perbedaannya dengan isim fa'il adalah kalau isim fa'il, misal orang dipanggil, huwa alimun, dia orang yang punya ilmu. Di satu hal, mungkin saja di hal yang lain dia tidak alim, gitu ya. Tapi kalau alimun dalam bentuk sifat musyabbahah, maka dimanapun, kapanpun, dia itu adalah berilmu, melakukan secara tetap, tidak ada penurunan, tidak ada perubahan. Dan yang kedua, kalau misalnya sifat musyabbahah itu dilekatkan kepada makhluk, maka seakan-akan itu sifat yang tidak pernah lepas. Misalnya, rojulun syuja'un, seorang laki-laki yang pemberani. Seakan-akan dia itu selalu berani, mau ketemu singa berani, ketemu ular berani. Ya, seakan-akan ya memang ada sifat seakan-akan, karena menisbahkan seakan-akan yang sangat tadi kepada makhluk, maka muncul image di kepala, di benak orang yang mendengar, bahwa itu sesuatu yang tidak pernah lepas, ya, karena ya diberikan nisbah bahwa dia itu seakan-akan sangat, gitu ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pola-pola sifat musyabahah. Kemudian kita lewatin ya agak cepat biar kita masuk ke pembahasan intinya. Ini ada di file PDF yang tadi dikirim ya. Contohnya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dengan meminta tolong dengan semua nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Ar-Rahim ini memang sifat mubalaghah, yaitu sangat-sangat penyayang, tapi juga sekaligus musyabbahah. Karena apa alasannya? Kita sudah jelasin tadi. Karena Allah rahmat itu terus menerus. Sebagaimana itu yang kita sudah ketahui ya. Kemudian juga kita mempelajari dari bentuk isim yang mustaq adalah isim tafdil. Mohon maaf ya. Yaitu polanya af'al. Nafi'un a'lamu min Khalidin. Nafi' lebih banyak ilmunya dari Khalid. Maksudnya Nafi punya ilmu, Khalid punya ilmu, namun Nafi lebih besar kadar ilmunya, gitu ya. Kemudian dia hanya dibentuk dari fi'il sulasi. Masih ingat ya, fi'il sulasi, fi'il yang fi'il madinya 3 huruf saja. Dan dia sifatnya menetapkan, tentu saja, bukan menafikan. Kalau kita mengucapkan dia lebih pinter dari dia, berarti kan kita memberikan status positif bahwa dia itu punya ilmu, gitu ya, bukan menafikan. Kemudian isim tafdil hanya boleh dibuat dari fiil-fiil yang bisa dimodifikasi ya, yaitu fiil mutasorif.
yang dalam bentuk ma'lum. Kata-kata yang mutasorif ini juga ada dijelasin, mabni ma'lum juga sudah dijelasin. Dan isim tafdil tidak sah dipakai, tidak boleh secara logika itu error, dipakai membandingkan dua benda yang sifatnya berlawanan. Misalnya ungkapan orang Arab, dalam bentuk misalnya dia melecehkan orang, dia bilang begini, pedangmu lebih tajam dari kayuku. Maka kayu dan pedang itu sifatnya berlawanan. Pedang itu tajam, kayu itu tumpul, gitu ya. Lalu ketika dibikin tafdil, saifuka, pedangmu, amdo, lebih tajam, min aso, dari kayu. Tentu saja ini nggak sah digunakan secara nalar ya, karena masa membandingkan sesuatu yang sifatnya malah berlawanan gitu ya, sifatnya berlawanan, makanya nggak bisa. Afan Ustaz, suaranya hilang. Oh, Afan ya, oke maaf. Kita ulang dari sini ya. Syukran Ustaz. Terima kasih. Isim tafdil tidak sah dipakai membandingkan dua benda yang sifatnya berlawanan, seperti ungkapan pedang saya lebih tajam dari kayu, gitu ya. Tentu saja bentuk itu tidak sah, secara logika pun nggak diterima sama kita ya. Pedang sifatnya tajam, kayu sifatnya tumpul, digabungkan dalam bentuk peng, apa, apa ya, tafdil gitu, tafdil, maka nggak bisa. Isim tafdil tidak bisa dipakai membandingkan dua benda yang sifatnya berlawanan. Atau misalnya Zaid, misalnya ada orang pintar, profesor namanya Zaid. Lalu ada orang yang idiot, namanya misalnya Fulan. Lalu ada yang bilang, Zaid lebih pintar dari Fulan. Itu nggak boleh juga, secara logika pun itu bukannya mengungkapkan tafdil, tapi maksudnya mengejek gitu ya. Seperti pedang tadi dibandingkan dengan kayu yang tumpul. Maka ini bentuk yang nggak sah ya, nggak sah. Memang bisa ada, kalau bisa mau dipaksain berarti dia maksudnya maksudnya di belakangnya itu ada mengejek atau hal-hal yang negatif gitu ya. Maka isim tafdil tidak sah dipakai membandingkan dua benda yang sifatnya berlawanan. Nah, ini cara pengungkapan isim tafdil. Ada yang bentuknya pertama dia idofah, Zaidun akbaru ming. Zaid lebih besar dari kamu. Atau isim tafdil yang kedua disebutkan tanpa idofah. Zaidun al-akbar. Al-akbaru ya, salah harokat tuh. Maksudnya Zaid yang paling besar. Kalau Zaid akbaru ming, berarti kan Zaid lebih besar dari kamu. Ini kalau bahasa Inggris namanya superlatif ya, ini komparatif. Intinya sama-sama wazannya af'al. Wazannya af'al, tapi ada empat, paling tidak ada empat penempatan isim tafdil itu di kalimat begitu ya. Yang ketiga Zaidun akbaru rojulin. Nah, di sini isim tafdil akbar ditempelkan ke isim yang nakiroh gitu ya, isim yang nakiroh. Kemudian yang terakhir, kalau dalam bentuk eh, idofah juga, tapi mudhof ilaihnya itu jamak gitu ya, maka bisa pilih apakah isim tafdilnya dengan bentuk mufrad yaitu akbarul hadirin hum akbarul hadirin, boleh, atau mudhofnya ini ucapan isim tafdilnya dalam bentuk jamak hum
akabirul hadirin. Boleh juga gitu ya. Jadi ini teori dasarnya. Untuk rinciannya kita nggak bahas. Tapi ini ada beberapa model ya penempatan isim tafdil di kalimat-kalimat. Yang pertama isim tafdilnya itu disambungkan kepada isim ma'rifah. Di sini bentuk ma'rifah. Kemudian di sini eh, disandingkan dengan isim ma'rifah juga, tapi di sini bukan idofah ya, bukan idofah. Zaidun al-akbaru bukan idofah. Kalau ini dia idofah dengan yang nakiro, akbar rojulin. Kemudian ini juga diidofahkan, tapi idofahnya dengan benda yang banyak. Nah, ini cara penggunaannya. Ini untuk yang muzakkar. Nah, ya, tentu saja muannasnya juga ada pembahasannya, tapi kita nggak sebutin di sini. Nah, ini syaratnya isim tafdil, yaitu fi'il harus sulasi. Konteks kalimatnya untuk menetapkan sesuatu, lalu harus asal fi'ilnya adalah fi'il yang mutasorrif. Bagaimana dijelaskan di sini udah ya? Di sini. Nah, di sini udah bisa nih. Ada beberapa rinciannya. Kemudian fi'ilnya itu harus dari jenis yang tam, bukan fi'il nakis. Dan ini urusannya nahu ya, urusan nahu kita sebutin di sini karena memang ini masuk syarat ya, masuk syarat isim tafdil. Kemudian fi'ilnya itu secara makna memang dia bisa dibikin bertingkat-tingkat gitu ya. Memang dia ada gradualnya, ada lapisan-lapisannya gitu ya. Pinter tentu saja ada yang skalanya 1, 2, 3 misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kata kerja tidak menerima tingkatan, misalnya pukul, doroba, nggak bisa ngomong dia lebih mukul dari saya. Karena kata-kata doroba itu mukul, nggak menerima di kepala. Kalau saya sih nggak ada bayangannya. Pukul itu ada lapisan-lapisannya gitu ya. Ada level-levelnya. Makanya kita bisa bilang adrobu min, kayaknya belum bisa nerima tuh. Tapi kalau kata-kata kerjanya yang memang bisa menerima tingkatan, ya tentu saja itu bisa dibuat jadi isim tafdil. Kemudian asal fiilnya adalah fiil yang mabni ma'lum. Dan ini ada dua ya, ma'lum dan majhul. Secara rincinya ada di nahwu. Dan kemudian kita juga ada belajar tentang isim makan dan isim zaman, di mana dia ada dua pembahasan. Pertama kalau fiilnya sulasi dan kalau fiilnya rubai. Sulasi ya, sulasi dan rubai. Kalau sulasi maka pola isim makan atau isim zamannya cuma dua, maf'al dengan fathah atau maf'il dengan kasroh. Tapi ini nggak bisa dipilih dengan bebas gitu ya. Maf'al itu isim makan atau isim zaman untuk fiil-fiil yang fiil mudhari'nya itu yaf'alu atau ini yaf'alu itu fathah, huruf keduanya, ain fiilnya itu fathah, huruf kedua dari huruf aslinya itu fathah atau domah yaktubu. Maka misalnya laiba yal'abu, kata kerja dari main. Yal'abu maka tempat main bahasa Arabnya mal'ab. Mal'ab ya, mal'ab tempat main meskipun sering diterjemahin lapangan gitu ya, tapi mal'ab tempat main. Atau kataba yaktubu, menulis, dia menulis, maka nama benda yang digunakan untuk menulis namanya maktab. Maktab dengan wazan maf'al. Adapun kalau fi'il mudhari'nya itu huruf kedua aslinya itu kasroh seperti di sini. Farro ya firru, yaitu aslinya ya friru, alias tetap kasroh ya, huruf ain fi'ilnya itu kasroh, maka isim makannya atau isim zamannya mengikuti pola maf'il. Ya firru, mafirru. Ya firru itu lari, mafirru tempat lari gitu ya.
tempat melarikan diri, tempat lari lah gitu ya. Lalu kalau fi'il rubai maka isim makan dan isim zaman itu bunyi dan bentuknya sama seperti maf'ul bihnya gitu ya, maf'ul bih. Maka kita balik ke pola pembuatan maf'ul bih gitu ya dari fi'il yang rubai. Lanjut ya. Sekarang kita masuk di isim alat. Isim alat ini bagian terakhir dari isim mustaq. Bismillah ya. Isim alat adalah kata yang dibentuk dari bangunan fi'il, yaitu huruf-hurufnya fi'il, menunjukkan alat dari perbuatan. Contoh minsyar, dari kata nasyar, menyebarkan, bikin acak-acakan. Kalau nggak salah minsyar itu artinya gergaji, gitu ya. Minsyar dari kata nasyar. Ada 5 pola kata kiasiah. Kiasiah itu artinya bisa diaplikasikan ke kata apa saja gitu ya, secara umum. Tentu saja kalau dirinci nanti ada pengecualian, cuman kita nggak belajar pengecualian dulu gitu ya. Tapi ada pola kata yang kiasiah yang bisa kita masukin, bisa kita terapin ke kata apapun. Tapi tetap kembali nanti ke kamus ya. Kalau misalnya nanti di kamus berbeda dengan pola, bisa kita bikin, oh kita masukin ke pola inilah, kayaknya bisa. Tapi ketika di kamus ternyata orang Arab ngomongnya A, B gitu ya, berbeda dengan yang kita gunakan pola kias tadi, maka kita balik ke kamus gitu ya, karena kan kita belajar bahasanya orang lain gitu ya. Yang pertama yaitu mif'al. Mif'al. Contoh misbah, lampu. Mikyal. Mikyal dari kata kala yakilu. Apa itu kala yakilu? Itu ukuran timbangan gitu, ukuran ukuran volume, ukuran volume. Maka mikyal alat untuk mengukur gitu ya, alat untuk mengukur yang sifatnya volume. Lalu mizan dari kata wazana yazinu. Harusnya sih mauzan harusnya nih, karena kan huruf pertamanya waw ya. Miuzan harusnya miuzan. Nah ini salah satu kata yang terjadi perubahan huruf ya dari waw ke ya. Karena orang Arab nyebutnya mizan. Tapi intinya miuzan ataupun mizan tetap dia wazannya mif'al. Lalu mimhah ya, mimhah. Mahayam. Afan Ikhwan, ini internetnya gangguan tadi. Kita lanjutin ya. Bentar. Eh, Oke ya, Bismillah ya. Jadi pola dari sim alat itu tadi kita udah lihat tentang mif'al, dari misbah, mikyal, mizan, dan mimhah. Kemudian juga ada wazan mif'al, mibrod, minjal, mishrot. Mishrot apa mishrot ya? Mis'at, mis'at dari kata apa? So'ada ya, so'ada yas adu. So'ada itu, so'ida yas adu itu naik ya, naik. Jadi mis'at alat bantu untuk naik. Untuk mishrot, minjal, minjal itu apa ya? Palu apa ya? Lupa ya. Lalu mif'alah. Misalnya wazan, mif'alah itu wazan, contoh miknasa. Miknasa, kemudian mitrokoh. Mitrokoh itu, mitrokoh ya, palu ya mitrokoh ya. Dan midfa'ah. Midfa'ah itu apa ya? Dari kata dafa ya. Kalau dengar kata-kata daf'atan wahidah, hentakan pertama kali ya. Mungkin bidafa'ah itu alat untuk menghentak.
Belum milhafah, mungkin dia kali kata lahifa, yalhafu, eh, mungkin alat untuk menutupi ya, menyelimuti. Miksalah, alat untuk mencuci ya, mencuci atau pencuci. Kemudian pola yang kiasiah lainnya dari sim alat adalah fa'al, fa'al, hafar, hafar berarti dari kata dari alat untuk menghafar. Hafar itu lubang ya, lubang galian. Maka hafar adalah alat untuk menggali. Kemudian adat alat untuk menghitung. Di situ jabar sini. Sakhon alat untuk menghangatkan. Ibrahim, geseran Ibrahim. Sakhon alat untuk menghangatkan, pemanas air ya, pemanas air. Kemudian barot dari kata bar dingin, barot artinya alat untuk mendinginkan. Misal ada dispenser, ada alat pendinginnya, berarti dia juga disebut barot atau ya sakhon, misal dipasang di kamar mandi gitu ya. Kemudian wazan yang kelima, yang wazan yang paten, yaitu fa'alah. Contoh sayyarah, alat untuk berjalan, salajah, dari kata saljun, es, alat untuk bikin es. Tapi di lebih khusus itu ya buat es karena fungsinya kulkas ya, bukan buat es aja, tapi menyimpan dalam ruangan yang dingin. Gowaso, gowas itu menyelam, nyemplung ya, kelelep, gowas. Gowaso, alat untuk duduk nih, duduk situ. Gowaso itu kapal selam. Lalu dabbabah, dari kata dabba, dabba ya dibu, itu melangkah ya, melangkah. Nah, itu adalah 5 pola kata kiasia untuk isim alat. Yang polanya paten gitu ya. Karena selain kiasia itu juga ada pola yang simaiyah. Ada pola yang di luar paten ini. Udah nggak disebutin di sini ya? Oh, nggak ada. Jadi ada misalnya sikin. Ya, sikin itu kan alat buat memotong kan. Wazannya itu fi'il. Maka itu juga termasuk isim alat. Tapi tidak di atas wazan yang ini. Ya nggak masalah, orang Arab mau ngomongnya seperti apa terserah gitu ya. Tapi dari penelitian para ahli bahasa, paling nggak ada 5 pola isim alat yang paten, yaitu yang kita baca barusan, mif'al, mif'al, mif'alah, lalu fa'al, dan fa'alah. Itu pola yang kiasia bisa diaplikasikan kepada kata-kata yang ada yang kita bisa baca. Tapi kalau misalnya kita ketemu kalimat yang lain, misalnya apa ya? Eh, kolam. Kolamun itu kan alat penulis. Dia wazannya fa'al. Kolam, fa'al. Bukan mif'al, bukan mif'al, bukan mif'alah, bukan fa'al, bukan fa'alah. Tapi fa'al. Nah, itu namanya pola yang simai. Simai itu yang cukup didapatkan dari orang-orang Arabnya ngomong demikian. Tapi kata-kata yang dengan wazan fa'al kayak kolam tadi ya nggak sebanyak kata-kata yang kiasiah gitu ya, kiasiah. Sebagaimana bahasa Arab itu bahasa yang istiqoqiyah, ya kita udah tahu ya, istiqoqiyah itu bahasa yang banyak pecahan-pecahan kata yang dengan bunyi dan bentuknya itulah bisa dibedakan eh, makna-maknanya gitu ya, makna-maknanya. Cukup dengan beda bunyi dan perubahan kata, misal ditambahkan atau dikurangin dari kata-kata yang asalnya lalu berubah ke kata turunan, maka menjadi orang yang dengar itu tahu apa maksudnya. Jadi sebenarnya kalau kita lahir di Indonesia ya, lalu kita dari lahir itu
zaman kita sekarang, zaman saya lah minimal, itu kan yang dikenalkan huruf Latin ya, lalu bahasanya biasanya bahasa-bahasa Eropa ya. Lalu kita lihat bahasa Jawa Arab itu susah karena hurufnya beda, ada harokat dan konsep-konsep lainnya. Tapi kalau misalnya lokasi kita mudah-mudahan semuanya ya, amin ya rabbal alamin, minimal bisa satu, dua, lima, 10 aja pola-pola kita bisa tahu banyak kata-kata yang lain tanpa kita eh, mengerti mengerti sebelumnya. Misalnya kita menuliskan kalau bahasa Indonesia tulis, tapi alat untuk menulis itu berbeda, namanya pensil. Sangat berbeda kan, TULIS dengan PENSIL. Tapi kalau di Arab tulis itu kataba, tadi itu kataba ya. Benda yang ditulis maktub, maktub ya, kataba maktub. Walaupun alat tulisnya kan kolam berbeda ya, tapi alat benda yang ditulis maktub bisa kita tahu tanpa sebelumnya kita pernah dengar karena kita tahu polanya. Tapi kalau bahasa Indonesia, benda yang ditulis bisa berbagai macam kan. Kita nggak biasa mendengar kalimat misalnya dia menulis di sesuatu yang ditulis. Kita nggak biasa dengar kayak gitu kan. Kita biasa dengarnya kertas atau yang lain-lainnya. Maka itu keunggulannya bahasa Arab, memang seakan-akan sulit, ada banyak polanya. Tapi kalau kita bisa menguasai sedikit atau banyak atau sedang, maka itu mempermudah. Tiba-tiba jadi menguasai banyak hal. Kedua dari jenis selanjutnya adalah setelah isim mustaq adalah isim jamid. Dan isim jamid ini cuman sebenarnya pembahasannya cuma dua ya, isim jenis dan isim masdar aja. Yang tasgir dan nasab nisbah ini akan disebutkan di file presentasi ke-6. Jadi ada dua isim jamid, yang pertama isim jenis, dan yang kedua isim masdar. Kita beralih ke isim jenis dulu. Pertama isim jenis itu termasuk dari isim jamid, yaitu satu kata yang tidak diambil dari kata yang lain. Justru menurut jumhur, misalnya justru menurut jumhur masdar itu adalah asal dari semua kata bahasa Arab gitu ya, masdar. Ada juga yang berpendapat asal kata itu fi'il madi gitu ya. Tapi jumhur adalah mengatakan dari masdar. Nah, isim jenis ini adalah suatu kata yang tentu saja tidak diambil dari kata yang lainnya, kata sebelumnya, dan dia menunjuk ke sesuatu yang mencakup semua isim di jenisnya. Ini perlu penjelasan sedikit. Kasih contoh dulu ya, contoh rojulun, laki-laki, asadun, singa, sabuun, binatang liar, ardun, bumi atau tanah. Maksudnya apa isim jenis itu? Isim jenis itu karena disebutkan di sini kata yang menunjuk ke suatu yang kata itu ketika disebutin atau kita dengar mencakup semua isim di jenisnya. Semua. Maka kita bantu dengan contoh. Misalnya ada ungkapan Ishtarli kolaman. Judulnya nih ya, beda isim jenis dengan isim yang nakiroh. Isim nakiroh ya. Isim yang isim nakiroh itu kan isim yang indefinite ya, indefinite, tidak tertentu apa bendanya gitu ya. Apa bedanya isim nakiroh dengan isim jenis? Misalnya ada kata contoh Ishtarli kolaman. Belikan saya pena. Belikan saya pena. Kata-kata kolaman di sini adalah isim nakiroh. Dan yang diinginkan oleh saya adalah belikan saya satu. Satu saja pena gitu ya. Satu. Tapi kalau misalnya ada orang ngomong bi kolaman. Juallah kamu pulpen itu. Misalnya ada orang nanya, apa yang harus saya jual? Saya bilang bi kolaman. Juallah pulpen. Maka ketika kita dengar kata-kata tadi, tentu saja yang diinginkan oleh
pemberi nasihat itu konsultannya bukan jualan cuman satu pulpen ya kan. Berbeda dengan kalimat ishtarli kolaman, beliin saya pulpen. Tentu saja saya nggak minta dibeliin satu kardus pulpen gitu ya. Tapi pulpen satu aja. Bedanya dengan bi kolaman, jualah pena. Maka bisa dimaksud itu berbagai jenis pulpen, berbagai merek pulpen, tentu saja namanya jualan harus variatif. Nah, di sini di kata di kalimat di kolaman, kata-kata kolam di sini adalah isim jenis. Karena kata-kata kolam di sini mencakup semua benda-benda yang bisa masuk ke kata pulpen, ya pulpen faster, boxy, atau pulpen apapun itu masuk ke dalam kata yang tadi di kolaman. Jadi di sini itu isim jenis nggak disyaratkan harus suatu kata yang berbeda. Katanya bisa sama, tapi tergantung konteksnya, tergantung situasi, sehingga apakah dia merupakan isim jenis atau isim yang bukan jenis. Kedua, contoh selanjutnya adalah kalimat misalnya. Zabatu ilal gobati faro'aitu asadan harabtu minhu. Artinya saya pergi ke hutan, saya lihat singa dan saya langsung kabur, menghindarin. Maka ketika kita dengar orang mengucapkan tadi, singanya adalah memang nggak disebutin singanya, nggak diliatin fotonya gitu ya. Tapi di situ singa ini cuma satu. Saya pergi ke hutan, tiba-tiba saya lihat singa, terus saya kabur, saya lari. Nah, kata-kata asad di sini berbeda dengan asad yang dikata-kata ala takhsha an yakhruja alaika asadun. Tidakkah engkau khawatir singa akan mengincarmu? Misalnya orang belum masuk ke padang rumput atau hutan yang di situ tempat tinggal atau habitatnya hewan-hewan buas gitu ya. Lalu dinasihatin oleh orang, ala takhsha an yakhruja alaika asadun, apakah kamu nggak khawatir singa akan mengincarmu? Nah, kata-kata singa yang di sini, alat takhsya'an yakhruja alaika asadun, itu berbeda singanya dengan yang zabatu ilal gobati faro'a itu asadan. Kalau di sini faro'a itu asadan, singanya udah jelas oleh orang tersebut kan. Satu itu yang maksudnya, walaupun kita nggak tahu kan nggak ada fotonya gitu ya. Tapi kalau singa yang di kalimat kedua, tidakkah engkau khawatir singa akan mengincarmu? Tentu saja saya memberi nasihat atau orang itu memberi nasihat, dia nggak memastikan singanya itu bakalan satu, bisa aja 10 gitu ya. Karena di habitat itu bisa ada banyak singa dan dari banyak singa itu potensial semuanya mengganggu mengganggu atau memudaratkan si orang. Jadi kata-kata singa di kalimat kedua ini adalah isim jenis. Karena di kalimat tidakkah engkau khawatir singa akan mengincarmu, itu bisa singa siapa aja, dari si kecil, besar, perempuannya, atau gerombolannya gitu ya. Jadi itu semua masuk ke dalam benak ketika mendengarkan kata kata singa yang alatah sya'an yahruja alaika sadun. Maka itu masuk nama isim jenis. Meskipun kata-katanya sama ya, meskipun kata-katanya sama. Meskipun begitu ada pembahasan lebih lebih detailnya lagi, tapi kita kasih pembahasan secara global aja. Dan isim jenis ini di Nahwu juga ada ya, di Nahwu juga ada. Tentu saja di Nahwu ada dan lebih banyak penggunaannya di Nahwu. Adapun di sini kita lanjut ke masdar ya, masdar. Masdar termasuk isim jamid dan menurut adalah kata yang menunjukkan peristiwa. Tidak dikaitkan waktu, ini pentingnya tidak dikaitkan waktu
tempat atau pelakunya atau alatnya. Cukup maknanya itu peristiwa saja. Dan menurut jumhur ahli bahasa, masdarlah asal dari semua kata turunan. Jadi misalnya kata jalisun, orang yang duduk, maka asalnya itu adalah julusun. Masdar dari jalasa yajlisu, julusun. Itu menurut jumhur. Kalau menurut yang enggak jumhur, asal semua kata itu adalah fi'il madi, fi'il madi. Nah, selanjutnya kita akan kasih tabel di sini untuk membantu mudah-mudahan. Maksudnya apa? Masdar adalah kata yang menunjukkan peristiwa saja tanpa dikaitkan dengan waktu. Karena peristiwa kalau dikaitkan dengan waktu maka itu menjadi fiil. Sebagaimana fiil adalah satu kata kerja ya. Dan di situ harus ada makna kapan terjadinya. Maka kan kita ada pelajari ada fiil madi, mudhari dan amr ya. Dan disitulah bedanya dengan masdar. Kalau masdar di paling bawah nih hanya makna peristiwa saja ya, peristiwa saja. Kalau fiil peristiwa plus waktu. Kemudian kalau tempat peristiwa kita udah belajar ya, yaitu namanya isim makan. Kalau waktu terjadi peristiwa maka namanya isim zaman. Kalau alat untuk kata kerja untuk membantu pekerjaan maka namanya isim alat. Kalau peristiwa dikaitkan dengan pelakunya maka isim fa'il. Betul ya? Dan peristiwa dikaitkan dengan objeknya, maka objek dari peristiwa itu istilah isim maf'ul. Dan kita juga ada belajar sebelumnya ada isim tafdil, kemudian juga ada isim sifat musyabbahah dan sigoh mubalaghah. Semuanya ada hubungan dengan peristiwa atau pekerjaan atau fiil ya. Semua ada kaitan dengan fiil. Bedanya di tambahan sifat-sifatnya gitu ya. Kalau sigoh balago berarti ada kaitan dengan fiil dan juga sigoh balago itu terkait dengan siapa yang melakukan ditambah sifat berlebih gitu ya, lebih mubalago. Ya, semuanya berkaitan dengan fiil. Dan masdar ini yang paling bawah hanya berkaitan dengan pekerjaan atau peristiwa. Naam ya. Contoh duduk. Nah, ini contoh tadi dijelasin ya. Contoh duduk julus. Julus ini masdar. Nanti kalau misal kita itu kamus itu memberikan perbedaan, memberikan apa namanya simbol. Misalnya dikasih begini. Mim sama sod. Mim sama sod kecil hurufnya di depan kata yang merupakan masdar ya. Kalau di kamus tentu kita tinggal lihat ya ada kata-katanya lalu dikasih simbol ini. Tapi kalau misalnya kita lihat di buku Sorof, maka masdar adalah urutan ketiga dari tasrif fi'il. Setelah belajar ini, belajar Sorof yang di sini, akan belajar selanjutnya itu akan belajar pola-pola perubahan-perubahan dari fi'il sampai ke isim alat. Ulama menyebutkan pertama kali itu fi'il madi, di sini fataha. Kemudian disebutkan kemudian fi'il mudhari yaftahu. Jadi apapun fiilnya begitu disebutkan pertama kali itu fi'il madi, kemudian fi'il mudhari'nya, setelahnya itu masdar, kemudian setelah itu fa'il, isim fa'il, kemudian isim maf'ul sampai paling ujung isim alat. Nah, itu namanya tasrif fi'il, tasrif istilahi. Nah, yang ketiga yang disebutkan di urutan ketiga itu masdar. Jadi di sini fataha fil madi, yaftahu fil mudhari, fathan isim masdar. Terus kalau kita nggak baca urutan, kita nggak dapat urutan fiil, gimana kita tahu masdar? Ya dengan ke kamus ya, lihat di kamus. Maka di sini ada contoh
fataha yaftahu fathan, kemudian itu membuka ya. Maka fathan artinya pembukaan. Kata kerja untuk pembukaan. Fathah kan membuka ya. Dia membuka. Kapan membukanya? Kemarin. Karena ini kan fi'il madhi, ada konteks waktunya. Kalau fathan artinya ya proses pembukaan itu. Kita nggak perlu pikirkan kapannya, siapanya, pokoknya fathan. Terbuka gitu ya, pembukaannya, proses bukanya. Atau status dia dibukanya. Lalu kata kerja jalasa ya jelisu, masdarnya julusan. Jalasa itu dia duduk, satu orang duduk kemarin. Ya jelisu lagi duduk, julusan duduk. Tidak perlu dipikirin siapa yang duduk dan kapan duduknya. Karena itu masdar. Kemudian intolako pindah, yang toliku pindah juga sekarang intilakon. Masdar dari intolako. Ya mungkin intilakon perpindahan gitu ya. Perpindahan nggak perlu ditanya, nggak perlu muncul di kepala kita kapan kejadiannya. Akala yakulu, akala makan, yakulu makan, akala makannya udah lewat, yakulu makannya lagi makan atau nanti, aklan makan, kapan gak usah dipikirin, siapa yang gak usah dipikirin gitu. Pokoknya ini adalah masdar dari akala. Syariba yashrabu syurban, sama ya logika bahasanya dengan sebelumnya. Dan ya zahaba ya zahabu zihaban. Dan masdar ini pasti dibutuhin ya, pasti dibutuhin dalam percakapan. Karena zahaba ya zahabu itu kan fiil, maka kita perlu isimnya itu isim masdar, minimal isim masdar. Dan isim kan ada banyak ya, yang kita udah lewat dan alokasi ilmunya melalui sebab penelitian para ahli-ahli lugo, rahimahullah ta'ala. Ada pola-polanya dari isim fa'il, bagaimana kalau sulasi, bagaimana kalau rubai, lalu isim maf'ul, bagaimana kalau sulasi, bagaimana kalau rubai, lalu isim musyabbahah, sigum balago, lalu isim alat, itu semua isim. Itu semua isim. Dan semakin jelas ya kalau kita mengetahui pola ini aja, pola ya cuman pola aja, yakin langsung tahu banyak kata-kata. Yang ini kalau kita bandingkan dengan bahasa yang lain tentu luar biasa bersyukur. Ternyata kita bisa tahu meskipun belum melihat kamus misalnya ya, karena pola-pola ini adalah pola-pola yang mutoridah. Mutoridah itu paten, bisa diaplikasikan secara praktis. Secara praktis. Cuman tetap saja kalau misalnya nanti ketemu di kamus berbeda dengan yang kita gunakan pola, maka kita gunakan yang di kamus gitu ya. Karena kan pola-pola ini dicari dan ditulis oleh ulama dengan cara mereka itu mm, mengamati semua kata yang mereka tahu gitu ya. Semua kata yang mereka tahu dari bahasa-bahasa. Kalau misalnya ada pengecualian tentu kita ambil pengecualiannya karena lebih dulu kata-katanya kan dibanding pola-polanya. Tapi itu pun kalau ada gitu ya. Pasti ada sih cuma sedikit palingan. Nah, selesai ya. Dan ini adalah panggilan terakhir di file kelima. Jazakallah khairan pada Profesor Dr. Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni. Hafizahullah Ta'ala. Beliau banyak rekamannya ya. Ikhwan bisa lihat di YouTube. Dan buku-bukunya juga banyak. Dengan demikian penjelasan ini selesai. Dan setelah ini kita lanjut ke file 6. Masih di sorof isim. Masih di sorof isim. Yang kita belum selesai itu kan bagaimana ada di judul di sini, yaitu isim tasgir dan isim nisbah, isim nasab. Nah, ini bagian dari pengenalan sorof pada isim. Jadi isim ini sorofnya banyak banget sampai
dibuat 3 file presentasi. Kalau fiil kan cuma satu file presentasinya, karena fiil lebih sedikit dibanding isim gitu ya. Dan kita ingetin lagi ya, Ikhwan, karena ini belajar bahasa, dan bahasa itu tentu saja kita nggak gunain untuk wawasan aja. Harus digunain, minimal dipakai buat baca. Minimal kita baca Al-Quran, kita bisa coba cari-cari kata-kata ini masuk ke kategori apa gitu. Secara sederhana sih, secara sederhana. Kalau misalnya ada pelajaran di rumah atau di sekolah, di komplek, maka bisa ikut pelajaran yang lanjutannya agar teori-teori yang disebutin di sini dipraktekin di kelas yang ada di dekat rumah. Misalnya seminggu sekali ada ya ikut aja. Nanti gimana menerapkan teori-teori ini kepada kata-katanya sampai menjadi kalimat begitu ya. Dan kalau udah bisa tetap rendah hati karena Allah sudah kasih kita ilmu, tapi ilmu yang kita miliki itu sedikit. Dan juga ilmu itu seperti disebutkan ulama di ilmu-ilmu tentang adab belajar adalah yang memberikan pengaruh ke hati ya, ada di hati, bukan ilmu yang tertulis. Dan kita kalau udah bisa ini, alhamdulillah kita baca, kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi bermaksiat dalam bentuk misalnya sombong atau yang lainnya. Dan kalau misalnya kita dinasihatin ya kita terima ya. Ya Ikhwan, kalau ada yang bisa perlu dinasihati dari anak, sampaikan saja. Kalau misalnya ada yang benar itu hanya dari Allah, yang salah ya tentu saja dari saya pribadi ya. Dari saya pribadi ya, dari sisi saya makhluk yang lemah. Ya Ikhwan, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mungkin kita tutup sampai sini aja. Udah jam berapa sekarang nih? Setengah 9. Udah 1 jam ya. Insya Allah hari Ahad besok kita lanjut lagi dengan izin Allah ya. Di file presentasi yang ke-6. Nanti filenya kita kasih yang PDF-nya. Naktafi biazal qadar. Jazakumullah khairan. Semoga bisa bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum wa iyyakum.